Jelas, Jelas? Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Nah, ini kadang ada settingan-settingan yang slide-nya nggak berpindah. Oke, sudah saya rekam ya. Oke, jadi materi kita ini sama untuk tatap mukanya. Nah, kalau kemarin itu ketika kita pas masuk di LMS, ternyata ada sedikit kendala. Jadi LMS-nya itu rada lama diaksesnya. Mudah-mudahan untuk hari ini lancar ya. Amin. Jadi nanti kita 3 SKS itu nanti ada tatap mukanya seperti ini. Setiap sesi saya usahakan untuk selalu tatap muka ya. Kemudian nanti kita ada kuis, kemudian nanti kita ada forum diskusi, kemudian nanti kita ada latihan soal ya. Jadi untuk kuis sendiri saya tetap memanfaatkan LMS, misalkan kuis multiple choice. Nah, biasanya kalau untuk kuis yang esainya saya akan memanfaatkan kitab suci teman-teman. Nah, sebelumnya saya pengen lihat nih, coba tunjukkan ke kamera. Kitab sucinya sudah dibuat atau belum? Oke, silakan. Randi, lihat Randi. Panglimanya dulu. Oke, good. Sip, Yuda. Panglimanya dulu nih, mana? Bentar, Pak. Good. Oke. Sip, Gina. Mana coba lihat Gina. Oke, sip. Gina sehat, Gina? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah kontak Bunda Yantinya? Udah. Oke. Kecil dunia ini. Oke. Lendra gimana? Saya Lendra, mana? Lihat. Oke, udah ya. Yang belum tolong dibuat ya, jangan sampai minggu depan teman-teman tidak memiliki kitab sucinya. Oke, good semuanya. Eno, lihat Eno. Sip, good ya semuanya. Oke. Nanti ada tugas juga yang akan saya tugaskan untuk teman-teman belajar mencatat. Ya, jadi nanti kita sucinya kan sekarang masih suci nih, benar-benar suci. Nanti kita akan isi ayat-ayat ya. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat sistem operasi. Baik, kita efektif kurang lebih mulai jam 8-an. Mudah-mudahan teman-teman sudah sarapan semuanya. Karena kalau kemarin setengah 7, jujur repot banget ya. Babak belur. Mudah-mudahan sekarang bisa sarapan terlebih dahulu ya. Kalau ada yang mau ngopi, silakan ngopi aja. Kalau ada yang mau minum, nggak usah izin, silakan minum. Toilet, silakan, jangan terlalu lama. Pastikan teman-teman, saya infokan sekali lagi, untuk namanya rubah profil akun Zoom Anda menjadi kelas _ nama. Dan belum dirubah, nanti silakan dirubah. Ya, khawatir nanti tidak absen sama saya. Oke, jadi kita yaitu dari tatap muka. Mutlak kita dari tatap muka. Untuk interaksi di LMS, itu opsional saja. Oke, namanya di tatap muka. Baik, udah lengkap semuanya. Saya coba. Oke, sudah muncul belum slide presentasi saya? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Nah, Masih sharing komputer sama. oke. PowerPoint. Set. Oke. Belum? Halo? Udah, Pak. Udah muncul, Pak. Udah, Pak.
Pak, suara bapaknya yang hilang, Pak. Cek, suara saya terdengar? Tasya? Udah, Pak, udah. Oh, Udah udah. Pak, udah aman. Sudah aman Pak. Ya, ini ternyata mic-nya saya ambil dari yang internal. Saya pindahin ke yang webcam eksternal. Oke, jelas ya, Randi? Oke, baik. Hari ini kita akan bahas. Mohon kalau misalkan suara saya putus-putus atau tidak jelas atau gambarnya slide-nya tidak berpindah, perwakilan saja dari KM untuk interupsi langsung ya. Acungkan jempol jika mengerti. Dharma, Randi. Oke, sip. Itu telunjuk. Sudah. Sip. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Materi kita hari ini yaitu tentang dasar sistem operasi. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang konsep sistem operasi. Ya. Nah, minggu yang lalu atau lebih tepatnya kemarin saya sudah upload materi di LMS. Teman-teman mudah-mudahan sudah membaca. Kenapa? Agar komunikasi kita hari ini frekuensinya sama. Jadi kalau kemarin tuh saya sudah upload chapter 1. Betul ya? Terus chapter 2-nya sudah saya upload juga. Nah, hari ini saya coba untuk ringkas. Ya. Saya coba untuk ringkas dari materi yang sudah diuploadkan. Oke, slide-nya sudah berpindah belum? Oke, good. Baik, saya pengen nanya nih. Di sini saya punya diagram seperti ini. Kira-kira apa sih yang Anda pikirkan? Saya pengen bertanya dulu ke pertama Evan Reswara. Silakan Evan. Evan ketika ngelihat gambar seperti ini, apa sih yang ada di benak Evan? Coba jelaskan. Halo. Dengar ya, Pak? Oke, jelaskan. Kalau ngeliat gambar ini, semua komponen-komponen komputer itu bekerja sama OS, Pak. Jadi semuanya berhubung lagi kembali ke OS, sistem operasi. Oke, semua komponen komputer ini bekerja menggunakan sistem operasi. Komponennya ada apa aja sih? Komponen utama di sistem komputer ini, Pan? Ada hardware, software, Pak. Ada hardware, ada sama software. Oke, brandware perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Oke, kenapa saya gambarkan orang di sebelah kanan? Anggap aja itu sebagai brandware-nya. Kenapa di situ ada OS-nya? Anggap aja, atau aplikasinya, anggap aja itu sebagai software-nya. Kemudian ada input device ya, ada mouse, keyboard, dan ada device. Baik itu layar monitor ataupun printer. Oke. Ignacia Nurma, coba tolong jelaskan gambar ini, Igna. Kenapa, Mi? Boleh, boleh satu. Igna? Sama Pak tadi. Iya Pak, sama Pak tadi saling berkaitan. Di situ ada software, hardware, sama brandware-nya juga. Ada software, hardware, brandware. Oke, cara kerjanya gimana sih untuk si keyboard sama mouse itu, Igna? Global aja, nggak apa-apa, global aja. Kita masih ngobrol-ngobrol ringan. Si keyboardnya itu disambungkan oleh Keyboardnya itu disambungkan.
Disambungkan oleh apa? Oleh PC-nya. Oleh PC. PC-nya yang mana? Yang itu Pak, yang biru Pak. PC-nya yang biru. Oke, yang biru itu PC atau bukan? Yang biru itu PC atau bukan? Iya Pak. Oke, yang biru itu monitor output device. Kira-kira PC-nya ada di mana nih? Oke, mungkin masih abstrak ya, Hikna ya? Belum kebayang Iya ya? Pak. Oke, Iya, nggak tunggu apa-apa. Pak. Sip. Lanjut oleh Randi. Randi, coba tolong jelaskan, Ran. Gimana, Pak? Ini Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar berikut? software, hardware, bandware, Pak. Oke. Maksudnya gimana tuh? Hardware-nya yang mana aja di sini? Hardware-nya monitor, mouse, keyboard, sama printer. Sama Software-nya? hard disk. Software-nya Apps, sama OS. OS. Oke. Kalau komputernya mana? Komputernya nggak ada, Pak. Komputernya nggak ada. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan cara pandang orang kan berbeda-beda nih ya. Oke. Eno, coba Eno. Kalau menurut saya di situ pembagian hardware-nya ada dua, ada inputnya yaitu mouse sama keyboard, outputnya ada monitor sama printer. Lalu software-nya ada drive sama apps. Drive-nya, software-nya ada apa? Drive sama apps. Drive sama apps. Drive ini software bukan? Hardware ya Pak? Hardware ya, hard disk ya ceritanya drive ini, tempat penyimpanannya. Nah, kalau komputernya mana, No? Komputernya nggak tahu Pak. Komputernya mana? Komputernya mana? Komputernya yang mana? Komputernya mana? Oke, bingung ya. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab komputernya yang mana? Saya Pak. Daris bisa jawab Pak. Siapa? Daris. Silakan Daris. Daris kenapa pakai kacamata? Daris, gokil. Silau. Ini Daris Pak. gimana? Riz, silakan. Komputernya itu yang kotak warna abu-abu, itu tuh menggambarkan monitor, printer, aplikasi, keyboard, mouse, sama drive-nya itu, sama OS-nya itu merupakan bagian dari komputernya, Pak. Terus kenapa ada jari manusia di situ, Pak? Itu menggambarkan jarinya tuh kecolok di lubang USB, Pak. Jarinya kecolok di lubang USB. Oke. Kemudian? Iya Pak, gitu Pak. Oke, jadi komputernya itu yang gambar abu-abu ya? Aduh. Komputernya itu yang abu-abu ya? Kemudian brainware-nya yang gambar orang ini. Software-nya yang ada di sini. Kalau kita melihat gambar ini, memang tidak terlihat secara jelas posisi komputer itu ada di mana. Nah, posisi komputer itu kan dia merupakan kumpulan dari hardware. Dia kumpulan dari hardware, ya, kumpulan dari hardware. Di dalam komputer itu tentunya ada yang namanya perangkat-perangkat utama atau main komponen. Perangkat utama di dalam komputer ada CPU untuk pemrosesan, ada memori untuk penyimpanan, baik itu sementara ataupun permanen. Ada yang volatile, membutuhkan listrik, dan non-volatile, tidak membutuhkan listrik. Kalau yang tidak membutuhkan listrik, seperti apa Pak? Seperti hard disk.
Pak, hard disk butuh listrik. Maksud saya bukan seperti itu. Dalam penyimpanannya. Jadi ketika listrik tidak ada, data tetap tersimpan. Ya, non-volatile. Kalau volatile dia membutuhkan listrik. Artinya apa? Ketika tidak ada listrik, maka data yang tersimpan dalam memori tersebut akan hilang. Itu ada di chapter 2 ya, penjelasannya. Data tersebut akan hilang. Jadi ada CPU, ada memori, atau istilah lainnya adalah RAM. Ya, jadi teman-teman jangan bingung antara memori dengan RAM. Ya, RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Ya, dia acak tentunya. Kemudian main komponennya ada apa lagi Tasya kira-kira? Main komponennya sistem operasinya kan semuanya bakal jalan kalau ada sistem operasi, Pak. Kalau menurut hardware. Oh, hardware. Kita fokusnya di hardware komputernya. Mainnya prosesornya? Prosesor, bahasa lainnya tadi sudah CPU atau Central Processing Unit. Mainnya ada CPU, ada memori, terus apa lagi? Main komponen. Main komponen. VGA gitu, Pak. Atau bahasa lainnya apa VGA tuh? Aduh, singkatannya nggak tahu apa ya. Pokoknya yang buat gambar-gambar gitulah, Pak. Kalau VGA sendiri singkatan dari Video Graphic Array ya. Tapi orang sering banget menyebutnya VGA itu dengan GPU atau GPU. Oh iya. GPU singkatan dari Graphical apa ya? Processing Unit gitu ya? Nggak tahu. Ya, urut. Oke. GPU Graphical Processing Unit. Ya, dia memproses sama seperti prosesor, ya, tapi apa yang diproses? Ya grafiknya. Berbeda sama CPU. Kalau CPU Central Processing Unit, dia benar-benar pusat pemproses utamanya, data yang diproses, ya. Jadi kalau untuk graphical diprosesnya oleh GPU. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan mining Bitcoin. Kenapa sih ketika mining Bitcoin, ya, itu yang lebih diutamakannya GPU, bukan CPU. Karena GPU itu pemrosesannya lebih cepat daripada CPU. Makanya kenapa orang yang melakukan mining, dia tuh memperbanyak VGA-nya, bukan CPU-nya. Karena VGA itu dapat memproses ya lebih cepat daripada CPU. Kayak tadi kita sudah dapat main komponennya. Ada CPU, ada memori atau RAM, ada GPU. Ya. Kemudian komponen lainnya ada yang namanya input-output system. Ya, komponen itu biasanya ditempatkan pada sebuah chip. Atau sering kita sebut chipset. Nah, kalau di komputer, chipset itu ada yang disebut, boleh dicatat ya, ada yang disebut North Bridge, utara, ya, jembatan utara, ya. Gimana Pak, gimana? North Bridge, ini nih. Mungkin takutnya spelling sayanya kurang jelas terdengar. North. Jadi, oke, saya gambarkan ini ya, gambarkan motherboard di sini. Tahu ya motherboard ya? Nah, ini motherboard. Oke, dalam motherboard biasanya kan ada komponen utamanya, ada CPU. Kemudian ada slot untuk memori atau RAM ya. Oke. Kemudian ada yang namanya di sini GPU. Muncul nggak di kalian? Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak, muncul. Nah, kemudian ada yang namanya di tengah ini yang namanya North Bridge. N-O-R-T-H, North. North utara. Bridge jembatan. North Bridge. Oke. Nah, North Bridge ini dia fungsinya menghubungkan CPU dengan RAM dan dengan GPU. Oke, jadi North Bridge itu menghubungkan atau menjembatani CPU ke memori, memori ke GPU, ataupun GPU ke CPU. Jadi seperti ini.
menghubungkan main komponen. Itu not bridge. Jadi kalau di motherboard itu ada 2 buah chipset utama, ada yang namanya not bridge, dan satu lagi biasanya disimpannya di bawah. Ini nggak mutlak ya. Itu disebut dengan south bridge. South bridge. Oke. Jembatan utara. Nah, south bridge ini teman-teman, south bridge ini dia berfungsi untuk mengelola yang namanya input-output system. Jadi, kalau teman-teman ngetik di keyboard tuh, atau saya ngomong nih di sini, suara saya kan masuk ke mic. Mic yang ada di mana? Entah itu di laptop atau di mikrofon. Ketika suara saya masuk, nanti kan diterjemahkan ya. Ada yang namanya compiler, ada yang namanya assembler, ada yang namanya interpreter, dan lain sebagainya. Jadi dia akan merubah ya, dari sinyal analog mungkin dari saya masuk, dia demodulasikan menjadi sinyal digital ya, yang nilainya 1010, nanti dia akan diterjemahkan dan lain sebagainya ya. Sehingga itu bisa muncul di komputer teman-teman atau di speaker teman-teman. Jadi kalau south bridge ini fungsinya untuk input-output system. Keyboard masuknya ke sini, scanner, monitor masuknya ke sini. Atau mungkin lebih tepatnya kalau di laptop teman-teman itu colokan-colokan yang ada di samping laptop teman-teman. Untuk nyolokin keyboard, mouse, webcam, printer, ya, atau apapun peripheral device. Yaitu dikelola oleh south bridge. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sebelum kita ngomong sistem komputer, sistem operasinya, kita berbicara si komputernya terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ini lagi. Sebentar, belum saya hapus. Tunggu. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sistem operasi, apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah bagian yang sangat penting dari sistem komputer yang ada. Ya, dia menghidupkan yang namanya hardware. Dalam sistem operasi ada yang namanya kernel. Ya, dalam sistem operasi ada yang namanya kernel. Nah, tulisannya seperti apa, Pak? Seperti ini, kernel. Ya, kernel. Nah, inilah yang membuat perangkat-perangkat perangkat-perangkat hardware itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Kernel ini menghidupkan hardware. Ya, di dalam kernel ini banyak perintah-perintah atau banyak script yang digunakan untuk memfungsikan perangkat-perangkat hardware. Ya. Pengertian dari sistem operasi secara umum adalah mengelola seluruh sumber daya, baik hardware, CPU, memori, GPU, dan lain sebagainya yang terdapat pada sistem komputer tentunya, serta penyedia sekumpulan layanan yang disebut dengan sistem call ke pemakai. Jadi sistemnya dia instruction ya, menginstruksikan ini untuk apa, menginstruksikan ini untuk apa ya, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kalau kita lihat di sini ada abstract view dari sistem komponen. Jadi kalau kita lihat di sini abstract view dari sistem komponen di sistem operasi itu seperti apa, Pak? Atau di sistem komputer itu seperti apa, Pak? Abstraknya seperti ini. Yang pertama adalah ada yang namanya komputer hardware. Kemudian di dalam komputer hardware ada yang namanya sistem operasi atau operating system. Lalu di dalam sistem operasi ada yang namanya system and application program. Jadi nggak mungkin aplikasi ini berjalan tanpa adanya sistem operasi yang menjembataninya. Ya, jadi kalau hardware langsung tiba-tiba ke compiler itu nggak bisa, harus ada operating system terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita berbicara masalah tradisional computing, ya, jadi ada hardware, ada software, ya, ada
si perangkat komputernya, kemudian ada operating systemnya, lalu ada system and application program, ada compilernya, ada assemblernya, ada text editor, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan komputerisasi yang zaman sekarang, yang sudah memanfaatkan yang namanya teknologi virtualisasi. Ya, kalau saat ini, itu berbeda sekali dengan zaman dulu ya, atau traditional computing. Kalau yang sekarang dia layernya bentuknya seperti ini. Layer yang bawah tetap dia hardware. Ya, hardware perangkat kerasnya. Lalu layer berikutnya, biasanya itu sudah ada layer yang namanya virtualisasi, atau kita sebut dengan hyper, saya ketik aja deh, susah. Hypervisor. Seperti itu. Jadi ada hardware, hypervisor, baru di atasnya komponen sistem operasi. Jadi di atasnya sini ada yang namanya SO. Nah, di atas SO baru deh aplikasinya. Mungkin bisa jadi SO1, SO2, jadi virtualisasi ya. Ibaratkan hypervisor ini virtual box deh, atau VMware. Jadi kita bisa bikin guest OS di dalamnya. Jadi OS utama kita itu misalkan Windows 10, kita installkan hypervisor, kemudian di atasnya ada guest OS. Nah, kalau yang ini dia merupakan tipe 1 atau bare metal. Jadi kalau tipe 1 itu ada hardware, ada hypervisor, baru SO, baru aplikasi di atasnya. Ya. Nah, kalau tipe 2 itu yang biasa sering atau yang sering kita gunakan. Kalau tipe 1 ini biasanya dipakai di data center. Kalau tipe 2 ini itu disebut dengan host base. Kalau ini bare metal. Kalau yang host base bentuknya seperti ini. Ada hardware, ya, kemudian di atasnya ada SO terlebih dahulu. Sistem operasi, di atasnya baru ada yang namanya hypervisor. Hypervisor itu ibaratkan yang virtual box tadi. Baru di atasnya ada guest OS. Ya, OS. Jadi dalam teknologi virtualisasi itu dibagi menjadi 2, ada yang tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu biasa dipakai untuk server atau data center. Kalau tipe 2 itu, tipe 1 itu sebutannya adalah bare metal. Kalau tipe 2 disebut host base ya. Jadi dia ada yang namanya sistem operasi terlebih dahulu, nggak langsung ke hypervisor. Jadi hardware, SO, hypervisor, baru OS. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, kita lanjut. Nah, masih konsep dasar sistem operasi. Nah, di sini layernya bentuknya seperti ini, teman-teman. Ada pengguna, ada aplikasi, ada SO, ada perangkat keras. Tidak bisa perangkat keras itu langsung berhubungkan ke pengguna. Jadi katakanlah root, ya, mau berhubungan dengan prosesor secara langsung. Itu nggak akan bisa, root. Jadi root harus melewati layer sistem operasi terlebih dahulu. Lalu lewat aplikasi baru bisa. Ya, seperti itu ke perangkat keras ya. Jadi dari root ke aplikasi, sistem operasi, perangkat keras. Ataupun sebaliknya. Jadi nggak bisa dilewat layer ini. Ya. Nah, operating system ini merupakan sebuah program penghubung. Penghubung apa? Antara pengguna dengan komputer. Antara brainware dengan hardware. Fungsi dasar dari sistem operasi, ini fungsi dasarnya ya. Fungsi umumnya ya banyak lah. Contoh, fungsi umumnya apa? Fungsi umumnya untuk main game, itu bisa. Fungsi umum lainnya untuk nonton YouTube dan lain sebagainya, itu umum. Kalau fungsi dasarnya adalah, yang pertama adalah membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Ya. Jadi tanpa ada sistem operasi, nggak akan mungkin bisa program berjalan dengan benar. Jangankan dengan benar, jalan aja nggak akan bisa. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, sebagai program pengendali, ya, yang bertujuan untuk menghindari yang namanya error atau kekeliruan. Nah, sasaran dari sistem operasi itu ada 3. Kenyamanan, efisien, dan berevolusi. Kenyamanan maksudnya apa, Pak? Artinya membuat pengguna komputer
menjadi lebih nyaman. Suci, nyaman nggak sih menggunakan Windows 10, Ci? Nyaman, Pak. Nyaman ya. Kenapa Anda bisa nyaman menggunakan Windows 10? Atau dalam hal ini sistem operasi? Karena mudah digunakannya, Pak. Mudah ya digunakan. Oke. Kita jadi teringat. Masih ingat nggak, Mulia, tugas saya yang minggu lalu yang belum diberikan jawabannya? Ada Pak, ingat tentang Tentang apa? Bagaimana cara mengukur yang user friendly, sistem operasi yang user friendly. Bagaimana cara mengukur sistem operasi apakah user friendly atau tidak ya? Alat ukurnya ya. Oke. Udah ada yang tahu jawabannya belum? Silakan. Randi, mungkin udah tahu jawabannya, Di. Apa, Di? Usability testing, Pak. Alat. Alatnya. Apa alatnya? Oke, teman-teman yang lain udah ada yang nemu alatnya? Gina, udah ketemu alatnya? Belum, Pak. Belum, ya. Kang Zailani? Itu dari tadi gambarnya statis nih. Nge-lag. Belum. Udah ketemu alatnya? Oke, alatnya itu teman-teman semuanya punya. Ya, alatnya itu teman-teman semua punya. Biasanya dipakai di tangan, baik itu di tangan kiri ataupun tangan kanan, atau terpasang di dinding rumah. Kira-kira apa alatnya? Jam. Tepat sekali. Loh, Pak, kok jam sih alat ukurnya? Coba deh, misalkan saya sampling ya. Itu alat ukurnya. Jam. Lebih tepatnya adalah stopwatch. Alat ukurnya adalah stopwatch ya. Nah, misalkan saya ingin melakukan pengukuran apakah sebuah sistem operasi itu user friendly atau tidak, saya ambil sampling. Misalkan yang pertama saya ngambil samplingnya adalah yang pertama Afif. Ya, Afif ini menggunakan macOS. Oke, Afif menggunakan macOS. Kemudian yang kedua Eno. Eno ini menggunakan Linux. Oke, yang ketiga saya ambil sampelnya Taufik. Ya, jadi ada Afif, ada Eno, ada Taufik. Afif ini pakai macOS, Eno ini pakai Linux. Let's say Linux-nya Linux Ubuntu lah ya. Kemudian Taufik menggunakan Windows 10. Saya uji nih 3 orang ini. Afif, Eno, Taufik. Silakan masuk ke menu setting. Silakan masuk ke menu setting. Sorry. Silakan masuk ke menu setting. Kira-kira siapa yang lebih cepat? Kira-kira siapa yang lebih cepat masuk ke menu setting? Oke. Setelah saya hitung, ternyata dalam waktu 5 detik, Eno lebih cepat masuk ke menu setting. Itu sudah bisa dipastikan, ya. Hasil atau surveinya sudah bisa terukur pakai alat ukur bahwa Linux itu lebih user-friendly dibandingkan macOS dan Windows. Nah, biasanya kita melakukan sampling ke beberapa orang. Kita biasanya melakukan sampling ke beberapa orang. Ya. Misalkan katakanlah 10 orang. 10 orang menggunakan, misalkan ada Ayu, ada Ruth, ada Slendra, Rizky, Paksi, Viko, Gile, dan lain sebagainya. 10 orang suruh masuk ke menu setting di sistem operasi Mac. Ternyata rata-rata ini untuk masuk ke menu setting membutuhkan waktu sampai 1 menit. Kemudian 10 orang tersebut diuji menggunakan sistem operasi Linux. Ternyata butuh waktu hanya mungkin 5 detik. Kemudian diuji lagi 10 orang. Nyalain stopwatch-nya. Menggunakan sistem operasi Windows. Ternyata Windows 5 detik. Sudah pasti muncul hasilnya. Bahwa yang user-friendly adalah Linux. Seperti itu. Misalkan ya, sampling. Jadi alat ukurnya adalah stopwatch.
watch ya. Alhamdulillah tidak ada yang benar ya. Jadi GIF-nya aman. Oke. Oh, berarti dari kecepatan ya, bukan dari kemudahan. Kenapa? Berarti diukurnya dari kecepatan user friendly-nya, bukan dari kemudahan. Kalau kemudahan itu, Tasya. kemudahan itu kan kita lihat dari waktu. Betul nggak sih? Dari waktu. Iya. Mana Tasya ini gambarnya ini? Suaranya tapi nggak muncul. Oke, jadi kemudahan itu dari kecepatan Tas, ya. Jadi ketika Tasya pakai sistem operasi Windows 10 ya. Coba setting IP. Kemudian Tasya setting IP di Linux. Kemudian Tasya setting IP di di Mac ya. Jadi fungsinya kan sama. Setiap sistem operasi pasti ada fungsi yang sama. Ya, fungsi umum. Fungsi umum seperti itu. Jadi alat ukurnya itu cuma stopwatch doang. Kepikiran nggak, Tas? Alatnya? Enggak ya. Pasti yang ada di benak teman-teman kadang suka berpikirnya kejauhan. Jadi mikirnya kemana-mana dulu. Ya. Jadi mikirnya kemana-mana, padahal jawabannya sederhana. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sudah terjawab ya. Alat untuk mengukur apakah sebuah sistem operasi itu user friendly atau tidak. Alat ukurnya adalah stopwatch. Kita lanjut lagi. Sasaran sistem operasi yang kedua, efisien. Artinya apa? Dalam arti penggunaan sumber daya sistem komputer ini menjadi lebih efisien. Nah, bagaimana cara mengefisiensikannya? Banyak cara. Ya, nanti kita akan berbicara masalah komputer generasi ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, setiap generasi itu memiliki teknologi yang berbeda-beda. Ya, ada yang single processing, ada yang multi processing, multi programming, batch processing, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dia cara mengefisiensikan hardware-nya, itu tekniknya berbeda-beda. Yang ketiga, berevolusi. Artinya apa, Pak? Artinya memungkinkan dan memudahkan pengembangan bagi sistem-sistem yang baru. Nah, lalu tujuan belajar sistem operasi apa, Pak? Ya udah ya tadi ya, tujuannya agar dapat memilih alternatif sistem operasi yang tepat guna untuk diimplementasikan pada keperluan masing-masing. Artinya, misalkan katakanlah Yuda. Yuda ingin belajar masalah administrasi server. Kalau saran saya, kalau ingin belajar administrasi server, itu lebih baik menggunakan sistem operasi Linux, bukan Windows. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Linux, yang pertama, dia kan open source. Ya, kode sumbernya terbuka. Artinya kita bisa menambahkan sesuatu di dalamnya. Berbeda sama yang namanya Windows. Dia closed source. Jadi kita ada keterbatasan untuk ngopreknya. Tapi kalau di Linux, untuk pendidikan, untuk sistem administrasi di server, itu lebih enak belajarnya. Contoh, kita melakukan setting DNS di Linux dan di Windows. Itu tentunya akan berbeda. Yuda dulu dari SMK bukan? SMA, Pak. Oh, dari SMA. Oke. Yang dari SMK boleh dong sharing. Siapa yang dari SMK? Cowok, cewek boleh? Misbah? SMK bukan? Bukan, Pak. SMA. SMA. Anis? Siapa yang dari SMK tapi TKJ? Acungkan tangan. Dewi, Pak. Mulia Dewi, Pak. Mulia Dewi. Ya. Sama Jayalan. Tasya juga, Pak. SMK, Pak. Tapi bukan TKJ saya mah. Tasya TKR. Zai Lani. TKJ ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Zai, TKJ dulu pasti belajar yang namanya sistem operasi Linux. Lalu config DNS. Masih ingat? Belajar, Pak. Nggak Oke. lupa, Pak. Tapi masih ingat. Tapi ingat-ingat ya. Ketika Zailani mengkonfigurasi DNS di sistem operasi Linux, rasanya gimana, Zai? Mudah atau susah? Saya pakai yang CLI, Pak. Jadi agak susah sih, Pak. Gimana? Gimana, Pak, pertanyaannya, Pak? Putus-putus, Pak. Oh, keputus-putus. Oke.
Dulu waktu Zailani melakukan konfigurasi DNS server di Linux, kan pakai command line ya? Iya, Pak. Mudah atau susah? Saya nggak tahu ukuran mudah atau susah gimana, Pak. Yang Sebenarnya dirasakan menurut saya aja. sih susah, Pak. Menurut kamu susah? Menurut saya sih lumayan. Iya, lumayan sih, Pak. Lumayan ya. Soalnya kan Kalau benar-benar nggak ada grafiknya gitu, Pak. nggak ada Cuma grafiknya. tulisan. Ya. Pernah nggak melakukan konfigurasi DNS di Windows? Oh, pernah, Pak. Pernah. Lebih mudah yang mana? Lebih enak di Windows. Lebih enak di Windows. Saya Klik langsung ya. Iya, Pak. Pointing, address, canonical name, dan lain sebagainya. Ya, TXT record. Tapi kalau di Linux, teman-teman nanti akan merasakan seperti apa sulitnya melakukan konfigurasi. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Teman-teman jadi tahu konsep. Oh, ternyata untuk mengkonfigurasi web server itu seperti ini. Oh, ternyata untuk mengkonfigurasi DNS server itu seperti ini. Berbeda dengan Windows. Karena kita dimudahkan dengan GUI, kita hanya tahu biasanya hasil akhirnya aja. Oh, jalan. Tapi prosesnya tidak tahu secara utuh. Berbeda kalau kita konfigurasi menggunakan Linux ya atau Unix. Itu kita babak belur memang, tapi jadi tahu. Oh, seperti ini untuk konfigurasinya. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, agar dapat merancang sendiri sistem operasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Merancang ya, bukan membuat. Kalau membuat sistem operasi, mungkin nanti teman-teman akan ketemu dosen di MIT, di S3 doktoral ya. Jadi kalau masih di level S1, kita tidak sampai bagaimana cara membuat sistem operasi. Ya, mungkin kalau untuk ke custom ya bisa ya. Misalkan dari distro Ubuntu. Jadi di Linux itu kan banyak distronya ya. Nanti kalian bisa customasi sesuai keperluan masing-masing. Oke, nah di sini ada seseorang ya, bisa dibilang bapaknya sistem operasi ya. Siapa namanya? Siapa? Siapa Mulia? Kelihatan nggak? Tannenbaum, bukan Pak. Apa? Andi Tannenbaum. Andi Tannenbaum ya. Oke. Kalau teman-teman browsing di internet yang sering muncul tulisannya adalah Andrew S. Tannenbaum ya, Tannenbaum. Oke. Nah, nama lengkapnya ini Andrew Stuart Tannenbaum ya, ini lahir 16 Maret tahun 1944 ya. Umurnya saat saya lihat di di wiki ini 76 tahun ya, berkebangsaan US ya. Beliau adalah Bapak Sistem Operasi ya, alma mater dari MIT. Nah, beliau dikenal sebagai seseorang yang membuat sistem operasi yang namanya ini. Nah, mungkin kalau kita kenal sekarang bukan Minix, teman-teman. Yang kita kenal sekarang adalah Linux. Ya. Linux itu dibuat dari sebuah sistem operasi yang namanya Minix. Minix itu singkatan dari minimal Unix. Kenapa ada yang namanya minimal Unix? Karena Unix itu saat itu berbayar. Jadi akhirnya beliau membuat sistem operasi tiruannya Unix yang gratis, yang disebut namanya Minix. Ya, singkatan dari minimal Unix. Nah, setiap kita baca tentang sistem operasi pasti banyak merujuk ke beliau ya. Nah, sejarah singkat sistem operasi menurut profesor ya lebih tepatnya Andrew Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Nah, ingat-ingat nih teman-teman ya. Ada 4 generasi, mulai dari pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Oke, bentuknya seperti apa? Di sini ada tahunnya ya. Yang pertama tahun 45-an, masih pakai tabung hampa. Kemudian yang kedua tahun 55-an, dia masih menggunakan
bit processing system, ada transistor di sana, kemudian tahun 69-an atau 70-an, dia sudah support multi-user dan multi-programming, komponen utamanya ada yang namanya IC atau Integrated Circuit, kemudian tahun 80-an. Disinilah pertama kali graphical user interface dikenalkan. Jadi sistem operasi indah itu pertama kali di tahun 80-an. Ya, seperti itu. Kita lihat detailnya. Oke, generasi pertama atau first generation. Ya, in 1945 and 1955 ya. Pada generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik ya sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Bayangkan teman-teman, sebelum masuk ke elektronik, sebelumnya sistem operasi itu mekanik. Ya, hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Nah, pada generasi ini sistem komputer belum memiliki yang namanya sistem operasi. Pak, gimana cara kerjanya? Ya tanpa sistem operasi. Komponen utamanya adalah tabung hampa udara. Kemudian sistem komputer ini diberikan sebuah instruksi secara langsung. Karena dia tidak ada yang namanya sistem operasinya, jadi diberikan instruksinya secara manual. Instruksi apa aja? Ada pertambahan, ada pengurangan, dan ada multiplies, perkalian. Ya, seperti itu. Jadi alat untuk menghitung saat itu tuh. Pak, pernah nggak Pak main ketemu sama komputer generasi pertama? Saya sendiri belum pernah melihat secara langsung, baru di internet saja ya. Di tahun itu ya belum kenal juga dan belum lahir juga tentunya ya. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Oke. Generasi kedua di tahun 55 sampai 65 ya. Pada generasi kedua ini diperkenalkanlah sebuah proses yang disebut dengan batch processing system. Yang namanya batch. Batch itu kan berarti ditumpuk dulu. Ya. Jadi, job yang dikerjakan ini dalam satu rangkaian. Lalu dieksekusi secara sequential atau berurutan. Nah, pada generasi ini sistem komputer belum memiliki yang namanya sistem operasi. Ya, generasi pertama atau first generation itu sistem komputer belum memiliki operating system. Second generation sama. Operating system belum memiliki sistem komputer belum memiliki operating system. Nah, tetapi beberapa fungsi sistem operasi ini telah ada yang mendukung yang namanya time sharing. Ya, time sharing ini ada yang namanya CTTS atau Compatible Time Sharing System ya dari MIT dan ada yang namanya Time Sharing System itu dari IBM. Nah, kemudian di generasi atau second generation ini komponen utamanya dia sudah menggunakan yang namanya transistor. Ya, lanjut third generation. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani multi-user atau banyak pemakai. Di mana para pemakai secara interaktif ini berkomunikasi lewat terminal secara online. Oke, jadi dia lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi ini menjadi yang namanya multi-user. Digunakan banyak pengguna sekaligus. Dan sudah dikenalkan juga sama yang namanya multi-programming. Dia melayani banyak program sekaligus. Komponen utamanya di sini adalah IC atau Integrated Circuit. Apa jadinya? Oke, lanjut generasi keempat. Pasca tahun 80-an. Nah, saya pertama kali kenal komputer ini di tahun 80-an. Ya, di era tahun 80-an.
Pertama kali komputer yang saya kenal udah masuk ke Pentium. Pentiumnya MMX. Intel Pentium MMX. Itu keren banget ya. Sudah sistem operasinya saat itu pertama kali pakai saya Windows 95. Windows 3.1 ya. Windows 3.1. Canggih. Karena sebelumnya banyak mainnya di command line ya, DOS. Di operating system. Belum ada yang namanya flash drive. Ya, dulu tuh kita masih pakai disket. Disketnya itu bukan disket yang kotak kecil. Ya, jadi kalau teman-teman browsing ya, dulu tuh ada yang namanya mungkin ngalamin. Sebentar. Kita nostalgia. Oke, mana nih? Set. Oke. Baik, kita nostalgia dulu ya. Perkembangan disket. Nah, dulu tuh masih pakai yang kalau ini Tasya pernah pakai Tasya? Apaan, Pak? Itu. Ini nih. Apa itu harddisk? Ini harddisk masa depan. Oh, nggak tahu Pak, nggak pernah. Ini disket. Belum lahir. Apa tuh? Itu harddisk. Apa sih? Bukan, ini namanya disket, Tasya. Ya, kalau kita lihat nih perkembangan disket, ini tuh termasuk barang canggih. Flash disk. Ya, ini bukan flash disk ya. Hati-hati, ini bukan flash disk, teman-teman. Apa itu, Pak? Ini disebut dengan flash drive. Loh, Pak, apa bedanya? Kalau menurut Tasya, di situ apa? Piringan kan? Ada piringannya nggak di dalam? Di disketnya? Nggak, di sini nih, ini. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di situ yang ada gininya nih. Ini disket. Disket itu di dalamnya ada disk juga. Ada magnetik. Ya. Ada disk kayak gininya. Makanya disebut ini hard disk. Kalau ini disket. Kalau ini, saya nggak ngerti kenapa disebutinya flash disk. Berarti selama ini orang-orang pada salah ya, Pak? Berarti orang-orang pada salah. Kurang tepat, lebih tepatnya. Saya tidak bisa menyebut itu salah juga. Ya, jadi lebih tepatnya ini disebut dengan flash drive karena di dalamnya merupakan chip atau drive, bukan disk. Kalau hard disk, ya memang di dalamnya ada disk seperti itu. Itu hanya ucapan saja ya. Nah, perkembangannya seperti ini, ya. Kita lihat nih. Jenis ukuran, ada yang 3,5 in, ada yang 5,2 inch, ada 8 inch. Lihat teman-teman, kapasitas penyimpanan dulu, ini besarnya hanya seperti ini. Ada yang sampai giga nggak? Oke, nggak ada yang sampai 1 giga. Kapasitasnya kecil, dengan sangat riskan. Teman-teman ketika menyimpan data di sini, ya, ketika menyimpan data di sini, itu untuk kehilangan datanya, tingkat kerusakannya lebih tinggi daripada flash drive. Kalau flash drive lah, itu cenderung aman kalau kita nyimpan di flash drive. Hanya saja, lebih sering itu hilang datanya bukan karena hilang data di dalam flash drive-nya, tapi hilang flash drive-nya. Seperti itu, betul ya? Oke, ini perkembangannya. Dulu juga ada yang namanya, nih, punch card. Pak, makhluk apa lagi itu? Ini biasanya ada di mata kuliah TIK. Ya. Ini namanya punch card. Jadi data itu dimasukkan ke sebuah perangkat, lalu perangkat tersebut itu dibolong-bolongin seperti ini. Untuk menyimpan datanya seperti ini. Nggak banget lah. Ya, sangat berbeda dengan teknologi kita saat ini. Ya, oke. Nah, untuk yang flash, untuk disket yang dulu ini nih, ini udah menjadi sejarah memang ya. Nah, itu ada alatnya untuk membacanya. Kalau sekarang kan USB itu hanya
apa ya, sebuah lubang kecil ya. Kalau dulu untuk membaca disk kita butuh perangkat yang namanya disk drive, floppy disk seperti ini. Jadi untuk bacanya kita masukin, nanti dia membaca, lalu datanya bisa terbuka. Pak, bisa nyimpen lagu nggak di situ? Boro-boro lagu. Yang ada hanya data saja. Contoh file-file kayak Lotus. Lotus tuh kalau sekarang tuh kayak ini, Excel. Terus ada Word 1, 2, 3, kayak Microsoft Word sekarang tuh. Jadi kalau teman-teman hidup di tahun 80-an, ketika ingin menulis sesuatu, kemudian kita memberi warna, itu rumitnya minta ampun. Jadi kayak kita bikin web menggunakan HTML. Misalkan mau di bold, ya kasih perintah apa dulu. Kemudian pengen dicetak miring, kemudian mau diwarnai, itu harus menggunakan script ya, seperti itu. Oke, ini hanya nostalgia saja, penyimpanan zaman dulu ya, seperti ini ya. Kalau disk sendiri udah termasuk modern, kalau sekarang sih udah masuk ke eranya SSD. Solid state, bukan disk SSD ya, solid state drive, karena tidak ada disknya. Oke, jadi jangan sampai salah ucap lagi. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Mana ya, ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke, generasi ini sistem operasi bergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi, komputer network itu sudah mulai ramai di tahun 80-an. Pak, saya penasaran kalau Linux itu di tahun berapa sih Pak munculnya? Linux yang dibuat oleh seseorang kelahiran Finlandia, ya, dia juga kuliah di sebuah universitas namanya, kalau nggak salah Helsinki ya, Finlandia. Itu muncul pertama kali di tahun 99-an. Jadi dari ide dia gimana caranya membuat sistem operasi untuk personal. Ya, dia bikin sebuah sistem operasi, kemudian disebarkan melalui sebuah mailing list atau milis, model kayak email seperti itu. Isi emailnya ya teman-teman bisa lihat ya di internet. Kurang lebih seperti ini. Hey everybody, katanya. Saya sedang membuat sebuah sistem operasi ini hanya untuk iseng-iseng aja sih. Sistem operasi ini nantinya digunakan untuk desktop ya, dan lain sebagainya. Sampai alhasil apa? Orang-orang pada tertarik dengan proyeknya si Linus Benedict Torvalds. Jadi penemunya namanya Linus, ya, Linus Benedict Torvalds. Ya, dia tertarik, akhirnya banyak yang support. Jadilah sebuah proyek namanya GNU. Ya, GNU. Seperti itu. Nah, pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan yang namanya GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di suatu titik, tetapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Ya, ini udah mulai era-era rada modern. Seperti itu teman-teman, generasi komputer. Jadi ada generasi 1, dia perpindahan dari mekanik ke elektronik menggunakan tabung hampa udara. Kemudian generasi kedua, dia sudah menggunakan yang namanya transistor. Ya, dan sudah menerapkan yang namanya batch processing system. Di generasi ketiga, dia sudah menggunakan komponen yang namanya IC atau integrated circuit. Ya, dia sudah kenal yang namanya multi programming, ya, sudah mengenal yang namanya multi user, ya, seperti itu. Kemudian di generasi keempat, di tahun 80-an, yang paling menonjol di sini adalah dikenalkannya sebuah graphical user interface atau GUI, seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke latihan soal, silahkan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Evan mungkin ingin bertanya, silakan. Oke, Raja silakan, siapapun. Oke, kita masih enteng ya materinya ya.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Oke, Aurora, Margareta, silakan di open mic-nya. Iya, Pak. Era. Oke, pada generasi keberapa sistem komputer sudah menggunakan yang namanya IC atau Integrated Circuit? Pada generasi keberapa? Silakan. Ya. Sebentar, Pak. Baca-baca dulu. Yuk. Ya. Silakan. Ayo, baru tadi loh. Tasya udah tahu ya. Sombong. Ayo, Aurora. Generasi keberapa? Sebentar, Pak. Hmm. Lima. Generasi ketiga, Pak. Oke, good. Generasi ketiga itu tahun berapa? 1964 sampai 1970. Oke, ya range-nya tahun segituan ya. Tapi kalau di slide saya tahun 65 sampai 80-an, kurang dari 80 lah ya. Oke, good, Aurora. Farhan, silakan di open mic-nya. Farhan siapa, Pak? Farhan Anggara Putra. Oke, Pak. Oke. Tadi kan saya jelaskan tentang Profesor Andrew S. Tannenbaum ya, Farhan ya? Iya, Pak. Oke. Beliau pernah membuat sebuah sistem operasi. Namanya apa? Namanya Minix, Pak. Minimal Unix. Oke, namanya Minix, Minimal Unix. Dia mengcopy sistem operasi apa? Unix. Oke, good. Sip, Farhan. Mantap. Lanjut. Maulana Malik. Saya, Pak. Oke, Maulana Malik. Sasaran sistem operasi itu apa aja tadi? Sasaran yang gimana, Pak? Sasaran sistem operasi yang di slide saya tadi. Kan ada 3. Ada apa aja? Kenyamanan, efisien, sama satu lagi apa tadi? Satu lagi evolusi. Oke, efisien dan satu lagi evolusi. Good. Kita lanjut. Satu lagi. Siapakah yang beruntung? Oke, satu lagi Nurul Afifah. Oke, Nurul. Iya, Pak. Tadi ada gambaran tentang abstract view dari sistem komponen. Ya, abstract view sistem komponen. Itu layernya ada apa aja? Ada hardware yang di bawah, Ya. ada hypervisor sama SO. No, yang tradisionalnya, yang abstract view-nya. Dari Ada user ya, Pak ya? No. Yang gambar. Yang mana? Yang gambar. Abstract view dari sistem komponen. Oh, Bukan masuk ke yang virtualisasi. Ada hardware, Ya. ada SO sama app program. Oke, sistem, application, and program ya. Oke, Iya. good. Satu lagi deh. Ya. Satu lagi siapa ya?
Satu lagi, Titi Sari. Titi Iya, Sari teh ini yang adiknya Budi Tajib itu ya? Titi ya? Oh iya iya iya. Iya. Oke. Oke, Titi nggak bisa jawab, dilaporkan ke tetehnya ya. Oke, Titi, tadi kan saya jelaskan traditional computing dan modern computing yang menggunakan virtualisasi. Nah, terdapat berapa jenis virtualisasi? Virtualisasinya Terdapat berapa jenis virtualisasi? bentar, Pak. Mau baca-baca dulu. Ayo. Virtualisasi. 4 jenis bukan, Pak? 4 jenis apa aja? Coba 4 jenis. Berapa tipe? Berapa tipe? Ada tipe apa sama tipe apa? Ada berapa tipe? Yang generasi bukan, Pak? Bukan. Ada. Tipe virtualisasi yang tadi saya gambarkan itu loh. Oh. Ada berapa tipe? Kalau friend ini? Oh, semangat Tasya ya. Silakan. Yuk, waktunya. Kurang tahu, Pak. Takut salah. Nggak apa-apa, salah dibenarkan nanti kan. Ada? Ada berapa tipe sistem operasi? Sistem operasi, sorry. Virtualisasi. Oke, boleh dibantu. Coba sama Tasya. Ada berapa, Tasya? Ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Yang pertama? Yang pertama tipe 1 dipakainya di data center atau server. Disebutnya apa tadi? Bare metal apa gitu? Bare metal. Apa sih? Bare metal. Pokoknya ada mental-mentalnya. Bare metal. Metal ya? Oh, metal. Bukan mental, metal. Oh iya. Di paling bawah ada hardware, terus hypervisor. Oke, yang bare metal itu ada hardware, betul. Hypervisor baru OS-nya ya. Seperti itu. Iya. Biasa dipakai di data center, titik. Ya. Yang kedua, tipe ada 2. host Yaitu base. host base. Host base itu layernya apa aja? Hardware, sistem operasi dulu nih. hypervisor. Baru hypervisornya, baru guest OS-nya. Jadi kalau yang tipe 2 itu biasa dipakai di kita ketika kita mensimulasikan virtualisasi. Contoh, saya menugaskan teman-teman untuk install Linux menggunakan VirtualBox. Nah, itu bukan pakai tipe 1. Ya, kalau tipe 1 itu biasanya dipakai di server langsung. Jadi, digunakannya untuk hardware yang khusus, hardware komputer server. Kalau di laptop biasanya nggak bisa ngaranin. Jadi kita pakai hardware, kemudian yang tipe 2 itu di atasnya ada OS-nya dulu. Setelah OS baru hypervisor atau VirtualBox, VMware Hyper-V ya, dan lain sebagainya. Baru di atasnya kita bisa instalkan VirtualOS. Jadi ada 2 tipe. Good, oke. Titi, thank you. Tasya, thank you sudah dibantu. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk tugas teman-teman nanti sambil lanjut di LMS ya. Ini kan ada yang SI 4206 ya yang harusnya jam 9.30 ya. Nah, nanti silakan kerjakan sesuai jamnya nanti jam 9.30 ya. Tugasnya yaitu nanti silakan dilihat di LMS, kemudian silakan ini teman-teman boleh capture. Pak, itu tuh pakai tinta biru tuh pulpen yang isi tintanya biru. Iya, pinter. Tinta biru. Kenapa harus pakai tinta biru?
Karena saya khawatir teman-teman menggunakan skillnya. Ya, skill apa Pak? Kamu udah belum? Udah, cek atulah. Saya minta. Akhirnya diupload sama, nggak kecek sama saya. Karena banyak kan jadinya kan repot. Makanya pakai, kalau tinta biru kan ketika di-scan tetap warna biru. Atau ketika difoto tetap warna biru. Kalau hitam kan gampang, bisa kopian. Pak, biru dongker boleh nggak, Pak? Biru dongker boleh. Yang penting biru aja sih, Pan. Ya, selama itu. Tapi kalau dari jauh kayak warna hitam. Iya bener, Pak. Ini biru dongker ini. Tapi biru dongker. Ada biru-birunya kan, Van? Ya lumayan sih, Pak. Kayak nggak hitam. Nggak apa-apa. Yang penting nggak hitam mutlak, nggak hitam. Malam ini ya, Pak, dikumpulinnya itu di LMS-nya? Oke, dikumpulkannya hari ini sebelum hari esok. Jadi biasanya jam 23.59. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa LMS ini biasanya di jam 9:30 tuh suka main tenis. Maintenance. Waduh, gimana tuh, Pak? Jadi besok kemarinnya. Harus hari ini. Kan sekarang baru jam berapa tuh? Baru jam 9. Lila kene. Ya, masih lama. Ada manprosi, Pak. Ada manprosi, Pak. Ada manprosi, Pak, kita. Oh, jam? Habis ini. Harusnya jam 9 udah mulai. Tapi ini udah mulai, Pak. Tapi karena kita kelas, jadi rada telat. Oh iya, udah bentar lagi beres kok ini. Ini aja yang penting, nggak terlalu sulit kok ya. Masih ada waktu. Ini ngerjain setengah jam, 1 jam juga beres. Ya, jadi soalnya ada 7 untuk yang, apa namanya, yang ini. Yang satu lagi itu, apa namanya, kuisnya multiple choice. Langsung dikerjakan di e-learning, di LMS. Kalau yang ini dikerjakannya di kitab suci, ya, lalu difoto, upload di sana. Kasih identitas sesuai dengan yang ada di instruksi yang ada di LMS. Jelas nggak tugasnya? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan, Ruth. Untuk 06 belum diinfokan gimana kitab suci maksudnya? Oh iya, nanti setelah ini saya akan upload. Masih ini ya, masih kosong ya? Iya, Pak. Karena kepotong kemarin LMS-nya rada lambat ya. Jadi nggak keburu di posting sama saya. Oke, thank you. Ada lagi? Jadinya kalau ada yang kurang jelas silahkan boleh japri ya. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi nanti minggu depan, ya. Minggu depan kita sudah mulai ada tugas praktikum dari saya ya. Sudah mulai main config-config ya. Mudah-mudahan teman-teman betah. Jangan lupa dipersiapkan biar nggak emosi. Ganti harddisknya dengan SSD. Ya, ganti harddisknya dengan SSD, bukan disket ya Tasya ya. Tapi pakai SSD. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita screenshot dulu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita screenshot dulu untuk... Tadi dulu, Pak, kalau mau screenshot. Oh, sih, sok. Tadi dulu, Pak, kalau screenshot. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Rivero. Mana nih? Sebentar. Sebentar. Ini, saya masih share screen sebentar. Oke, halaman pertama dulu saya share screen. Oke, ini ada yang ngambil ini lagi, ngambil baterai laptop. Yang penting wajahnya ada ya. Lanang, bagus, Prabowo, wajahnya. Pak, hitung dong, Pak. Iya, dihitung. Ya, Pak, nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa, sebentar. Oke, snipping tool. Tunggu. Snipping tool-nya mana nih? Oke. Halaman pertama siap-siap. Nggak tahu siapa yang halaman pertama, pokoknya semua siap-siap aja ya. 1, 2, jempol dulu dong. 1, 2, 3.
Oke, halaman pertama sebentar. Saya save dulu. Pertemuan kedua, bukti perkuliahan. SI 4205 dan 06 ya. 0506 1. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua. Jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua saya save dulu. Halaman kedua SI 4205. Yang kedua, halaman ketiga. Silakan jempolnya diangkat. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga saya save. Oke, SI 42 05063. Ini berapa halaman ya? 1, 2, 3. Oh, 3 halaman. Sudah cukup. Baik, sudah saya capture semuanya. Nanti biar lebih jelas lagi, untuk rekaman video hari ini ya, mungkin kan slide-nya saya nggak upload di LMS ya. Nanti teman-teman bisa dilihat video rekamannya. Saya akan bagikan ke KN. Kalau yang di LMS kok PPT-nya banyak ya Pak, itunya halaman. Iya, ya biar teman-teman bacanya banyak. Karena kan kalau misalkan kita tatap muka 50 slide, pasti kan mabok kalau nggak dirangkum. Iya, betul nggak? Betul sekali, Pak. Kadang suka ada yang komplain ke saya, Pak Doni, slide-nya bahasa kita aja lah, nggak usah bahasa Inggris. Ya silahkan terjemahkan sendiri aja. Sekalian belajar ya. Oke, Tasya dan teman-teman yang lain, Randi, thank you, Yuda ya. Nanti saya akan bagikan untuk video rekaman hari ini. Terima kasih saya ucapkan, teman-teman sudah mau lanjut ke kelas berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Bye-bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya udah.